Sumatera Barat, yang lebih dikenal dengan sebutan Ranah Minang, dengan Padang sebagai ibu kotanya, merupakan sebuah provinsi di Pulau Sumatera. Sumatera Barat yang terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh bukit barisan. Keindahan pantai dan pegunungan menjadikan daya tarik sendiri seperti Kepulauan Mentawai, surga bagi para peselancar. Selain keindahan alam dan budayanya, Sumatera Barat terletak di kawasan yang dinamakan Pacific Ring of Fire, yaitu sebuah zona di mana sangat sering terjadi gempa bumi dan meletusnya gunung berapi. Dan daerah seperti pantai pesisir bagian barat dan Kepulauan Mentawai yang menghadap langsung Samudra Hindia sangat riskan akan ancaman gempa yang akan mengakibatkan tsunami. Pada tanggal 25 Oktober 2010, sekitar jam 21.42 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan 7,2 skala Richter di sekitar 150 mil atau 240 km sebelah barat Bengkulu, dekat dengan Kepulauan Mentawai. Jelas semua prosedur sudah kita kerjakan untuk pengecekan daerah yang berada di seluruh jajaran pantai bagian barat Sumatera. Setelah kita cek, pada umumnya masyarakat kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Namun saya malam itu ada feeling ataupun insting kita saat itu merasakan ada sesuatu yang kurang mengenakan malam itu. Dan kita meminta kepada rekan-rekan kalau mendapatkan informasi ataupun sempat menjalin komunikasi terutama dengan daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, mohon dengan sangat kami yang bertugas di kantor SAR Padang malam itu mohon disampaikan juga, karena kita masih merasakan rasa khawatir yang sangat sehubungan dengan berita yang belum bisa kita dapatkan bagaimana keadaan sesungguhnya bagi saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada saat itu. antara jam 11 jam 12.
ferry yang bisa berlayar pada waktu itu, dan ferry berlayar adalah pukul 17.00 sore. Dengan ferry itulah kami memberangkatkan tim pertama. Itulah tim awal yang sampai di sana. Tim awal yang di sana langsung melakukan koordinasi, dan saudara Akmal kami tunjuk sebagai OSC, Mission Commander. Sementara saya atas perintah Kabasarnas untuk berkoordinasi di sini dengan BPBD Sumatera Barat. Dari hasil koordinasi ini kemudian datang tim-tim dari kantor SAR lain, termasuk dari Banda Aceh yang mengirimkan kapalnya. Nah, kita melakukan operasi total di kawasan Mentawai. Jadi malam itu kami berkumpul bersama di sini, dibriefingkan oleh Kepala Kantor dan Kasubsi Operasi. Kami briefing di sini bahwa telah terjadi gempa. Beberapa menit setelah itu kami belum mendapatkan informasi apakah terjadi tsunami atau tidak. Belum. Setelah terbentuknya struktur organisasi operasi, beliau selaku SMC SAR Mission Koordinator. Di dalam briefing saya ditunjuk langsung sebagai OSC, On-Scan Koordinator. Tepatnya jam 1 malam, rekan SAR sudah bilang kepada tim, siap-siap besok berangkat. Itu yang beliau sampaikan. Siap Pak, jawab kami semuanya. Setelah sebagai OSC, saya kumpulkan tim, baik itu dari kantor maupun dari potensi yang ada, kumpul di sini. Kebiasaan sudah siap dengan peralatan-peralatan yang ada, baik peralatan pribadi sudah disiapkan maupun peralatan untuk tim yang akan digunakan di Mentawai. Saya sebagai On-Scan Koordinator, saya briefing dan saya laporkan kepada SMC bahwa tim saya siap untuk diberangkatkan. SMC kembali membriefing kami, memberi arahan kepada kami secara teknis. Setelah itu baru kami diberangkatkan ke Mentawai dengan KM Barau. Tiba di lokasi, jadi di sana saya berkoordinasi dengan Bapak Bupati, Bapak Dandim, Pak Josafat, Pak Kapolres, Topejat itu Kapolres Mentawai. Kami berembuk bersama apa-apa saja yang harus kita lakukan. Kita dirikan posko SAR, setelah itu baru kita pelajari titik-titik mana yang harus kami lakukan operasi pencarian dan pertolongan. Dari terjadinya tsunami itu ada diperkirakan 61 titik yang kena tsunami. Dari 61 terdapat 19 titik yang terdapat korban yang meninggal. Dari 19 titik saya perkecil lagi, terdapat 9 titik yang ada korban meninggal dan masih belum ditemukan dan dievakuasi. Jadi 9 itulah target saya dalam pencarian dan pertolongan. Target utama pada saat itu adalah Muntai Baru-Baru yang membawa bendera rescue, artinya berkualifikasi rescue itu lebih kurang 50 tim yang tergabung dengan saya, dengan jumlah personilnya itu hampir 600 atau 585 orang yang tergabung dalam pencarian dan pertolongan. Nah, itu juga tergabung dari
tim rescue yang dari Prancis, dari Malaysia gabung sama kita. Jadi gabung sama kita satu komando dalam pencarian dan pertolongan. Nelayan, kita menggunakan botnya nelayan. Untuk cuaca pada saat itu gelombang tinggi, hujan, berkat doa, alhamdulillah kita selamat sampai di Muntai Baru-Baru. Pada saat sampai di Muntai Baru-Baru, saya pun merasa bagaimanalah, hanya lantai-lantai rumah yang kelihatan udah berantakan semua, udah berantakan, udah banyak tumpukan-tumpukan kayu berkat sapuan dari tsunami ke daratan. Udah berantakan mas, udah berantakan. Pada saat itu pola pencarian yang kita gunakan tipe 3, yaitu sistem paralel. Jadi jarak antara sapuan kita, jarak antara reservoir pertama dengan reservoir kedua kita ambilnya jarak minimalnya 6 meter. Pada saat itu kita mendapat sampai saya dengan tim yang ditugaskan di Sabegunggung, kita melakukan pencarian penyapuan. Nah, di sana kita sudah ketemu dengan jenazah yang terhimpit dengan pepohonan, runtuhan terseret dari bangunan-bangunan yang semi permanen. Nah, di sana kita evakuasi dengan keterbatasan kantong jenazah yang kita bawa. Itu kita tandai, kasih bendera atau pancang bahwasanya di sini loh, untuk mempermudah tim-tim yang selanjutnya yang akan datang untuk membantu kita melakukan evakuasi jenazah di daerah tersebut. Karena tugas pertamanya itu kita mencari yang prioritaskan yang lebih hidup dulu gitu, dibandingkan jenazah-jenazah yang telah kita ketemui. Terkendalanya di air bersih, terus cuaca yang ekstrim. Korban banyaknya itu terseret yang di bawah pepohonan gitu. Jadi kita membutuhkan peralatan lagi, censo, untuk kita evakuasi lebih mudah mengangkat jenazah tersebut. Korban yang hidup laki-laki kisaran umur 12 tahun. Survivor yang keluar mengikuti arus sungai yang berada di barat Sabegunggung, itu dia menggunakan alat apung styrofoam. Styrofoam dia keluar sendiri. Mungkin dia terseret arus di saat kejadian tsunami malam. Pagi hari ketiga kejadian dia keluar menggunakan styrofoam, mengapung dan membawa makanan cadangan duren. Dengan keadaan
selamat. Tapi pakaiannya basah, jadi kita dengan tim sempat mengganti pakaiannya dengan kering dan menanya apa yang sakit dan mentreatment dia di saat itu. Saya selaku Kepala Pemerintahan ingin menegaskan sekali lagi apa yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu, dan insya Allah akan pemerintah tuangkan nanti dalam satu kebijakan dan instruksi, apakah peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, bahkan kalau perlu kita tarik menjadi undang-undang, yang intinya adalah perlu dilakukan penataan kembali lokasi-lokasi pemukiman yang nyata-nyata rawan terhadap gempa bumi dan tsunami, termasuk tanah longsor. Basarnas tidak bekerja sendirian. Kerjasama antar instansi terkait mereka lakukan, serta Basarnas pun membina potensi SAR yang ada. Memang kita sebetulnya sudah ada protap ya, yang kita sepakati bersama. Sehingga ketika terjadi gempa di Pagai itu, kita langsung berkomunikasi dengan Basarnas terkait dengan kira-kira tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah itu tentu berdasarkan besaran kejadian. Malam itu memang akhirnya diputuskan kita harus kirim tim SAR. Nah, diberangkatkanlah pertama itu Basarnas yang dari Basarnas Padang. Berikutnya baru tim-tim lain menyusul. Nah, dalam hal ini Basarnas memang sudah menjadi tupoksinya, menjadi leading sektor di dalam kegiatan SAR. Semua sektor-sektor, pihak-pihak yang melakukan operasi SAR di lokasi bencana itu semuanya di bawah koordinasi Basarnas. Basarnas menjadi leading sektornya, dan ini kita terapkan di ketika tsunami Mentawai itu. Yang berangkat pada saat itu kami dari Pramuka itu ada 6 orang. Selama operasi SAR Mentawai kami banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga, di mana kami bisa mendapatkan ilmu survival, teknik evakuasi yang lebih mendalam, dan di sana kami juga bisa belajar berkomunikasi dengan potensi-potensi SAR yang ada selama di Mentawai. Dan yang terpentingnya di sini kami bisa ikhlas dalam membantu dan menolong demi kemanusiaan dan negara ini. Dengan posisi Sumatera Barat yang tepat berada pada Pacific Ring of Fire, maka potensi bencana sangatlah besar. Oleh karena itu, kantor Basarnas Padang siap melakukan antisipasi datangnya musibah. Potensi yang terdapat di Padang banyak sekali. Sebagaimana kita ketahui, Kota Padang dan Sumatera Barat merupakan provinsi yang pesat perkembangannya. Seiring dengan pesatnya perkembangan itu, tingkat frekuensi transportasi pun bertambah, baik transportasi udara, laut, maupun darat. Dengan tingginya frekuensi transportasi, tinggi juga potensi musibah. Potensi musibah lainnya juga tak kurang, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, orang tenggelam di laut, di sungai, dan orang hilang di gunung. Kantor SAR Padang mempunyai program ke depan, kita bagi menjadi 2. Secara internal, kita tentu meningkatkan kemampuan rescuer kita atau petugas kita dengan program-program pelatihan dan pendidikan serta menambah alat SAR kita. Secara eksternal, kita melatih potensi SAR, kita akan melaksanakan latihan bersama sehingga mempunyai sasaran yang sama dan pola pikir serta pola tindak yang sama juga.
Selanjutnya juga kami dari kantor SAR Padang mempunyai program akan mendirikan pos SAR di Mentawai. Sebagaimana kita ketahui, cuaca di sana sangat ekstrim dan ombak laut tidak terduga, kadang-kadang sampai 5 meter. Ini menjadi ancaman musibah bagi masyarakat. Kita ketahui juga bahwa Kepulauan Mentawai sangat rawan terhadap musibah gempa dan tsunami. Ini karena Kepulauan Mentawai adalah termasuk dalam Ring of Fire. Inilah ide kita, mengapa kita merencanakan mendirikan pos di Mentawai, supaya respon time layanan SAR kita lebih cepat. Kekupa aku sangat berinia tetep sambahonu masih Allah samberinia tetep sambahonu masih sapruake samberinia mahi si pulusan si tak lalep samba si tak saraina lulu teteu samba onu si oi kapolak main nenek lulu teteu samba